Aku pura-pura. Fikri itu punya penyakit mental dan kau juga ikut-ikut ribut. Aku sudah cukup kesal. Bisakah kalian berdua diam sebentar? Aku ribut. Bukankah gitu? Kau kira aku nggak tahu apa yang kau pikirkan? Aku tahu. Kau marah karena gantikan dia di penjara. Tapi dia itu sakit. Nggak bisakah kau sedikit lebih bermurah hati? Dia sakit. Aku nggak sakit. Jadi aku harus selalu mengalah padanya. Apa itu yang kau maksud? Tapi kau coba pikir baik-baik. Kau yang berutang padanya, bukan aku. Apa bedanya antara aku dan kau? Kita ini suami istri. Kau masih tahu kita suami istri? Lestari, apa bohong pada kedua belah pihak itu seru bagimu? Hah? Kita cerai saja. Kau... Pengadilan memutuskan bahwa terdakwa Rizal Wibowo terbukti bersalah atas pembunuhan ayah kandungnya Soeharto Wibowo dengan rangkaian bukti yang lengkap dan dengan ini dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Istriku merupakan ratu kemenangan di Departemen Kehakiman Jakarta Utara, Lestari Pratama. Kami pasangan ideal di mata orang luar. Sedangkan orang yang memasukkanku ke penjara, itu juga dia. Ayahku meninggal. Tersangkanya itu aku dan cinta pertamanya. Demi melindungi cinta pertamanya, dia menuduhku sebagai pembunuh di pengadilan. Rizal. Kenapa? Dia kehilangan kendali atas emosinya setelah putus denganku. Dia dibukuli orang dan alami kerusakan otak sehingga mengalami masalah mental. Sebagai kompensasi, aku berjanji padanya bakal mengabulkan 5 permintaannya. Jadi permintaan pertamanya itu kau mengirimku ke penjara? Rizal, kau tahu, aku cuma bisa membela salah satu dari kalian. Lestari, apa kau tahu kau itu istriku? Cuma masuk penjara 10 tahun kan? Kau seharusnya bilang makasih padaku. Di keluargamu sekarang ada perjudian, prostitusi, dan narkoba. Salah satu anggota keluarga menjual diri. Sekarang ada satu yang jadi pembunuh. Astaga, sudah lengkap bukan? Brengsek, aku! Lestari, kau lihat dia? Aku takut. Jangan takut, ada aku di sini. Rizal, bersikaplah baik di dalam sana. Aku bakal terus membelamu dan berusaha dapatkan pengurangan hukuman. Kau bakal segera keluar. Segera? Rizal, anggap saja ini demi aku. Aku buat kau menderita sekali lagi. Saat kau keluar, kita tetap suami istri. Gak perlu lagi. Rizal, aku mencintaimu. Kalau dalam semua pilihanmu, aku selalu jadi orang yang ditinggalkan. Lestari, bukti apa yang kau miliki tentang cintamu padaku ini? Rizal, aku akan menunggumu. Kau merebut wanita milik Kak Fikri. Kami bakal memberimu pelajaran. Jadilah orang baik setelah kamu keluar. Ingat, jangan makan pedas. Jangan minum alkohol. Kalau enggak, nyawamu bakal dalam bahaya. Lestari?
Hai pembunuh, kau mau kemana? Jangan gak tahu terima kasih. Kalestari yang menyuruhku datang. Di mana dia? Kau ingin Kalestari menjemputmu sendiri? Apa kau gak lihat siapa dirimu? Kalestari itu sibuk banget. Dikasih muka malah gak tahu diri. Kalestari bilang kalau masih mau ketemu nenekmu, kau harus ikut denganku. Duduk di belakang. Riza. Riza, 3 tahun ini setiap kujenguk kau di penjara, kau nggak pernah mau bertemu denganku. Tahukah kau, aku kangen banget padamu. Ternyata kau masih bisa keluar hidup-hidup. Para pecundang itu. Syukurlah, mulai sekarang aku bisa melihatmu setiap hari. Fikri memanggil semua orang ke sini buat rayakan kau keluar dari penjara. Kami di sini sejak pagi cuma buat menunggumu. Riza, tanganmu. Siapa yang melakukan ini? Katakan padaku, siapa pelakunya? Aduh. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa Kak Lestari. Jangan khawatirkan aku. Kenapa memaksakan diri? Dasar, sebesar ini masih saja jatuh. Ayo, aku bawa kau ke ruang medis buat diobati. Iya. Rizal, duduklah di sini. Duduk di sini saja. Sudah lama gak ketemu. Kita minum? Kau sudah keluar sekarang. Kedepannya jalani hidup baik sama Lestari. Gimana mau hidup sama bajingan yang bunuh ayahnya sendiri? Sudahlah, jangan bicara lagi. Aku tetap mau bicara. Hari ini aku mau memberitahukanmu bahwa Lestari dan Fikri pasangan yang ditakdirkan bersama. Kalau pembunuh ini seorang pria, berhentilah memikirkan Lestari. Boleh saja. Biarkan Lestari datang buat memberitahuku sendiri. Hah? Kau sungguh gak tahu malu? Bukankah kau sudah menduga Lestari pasti sungkan bicara tentang perceraian? Buat apa pura-pura jadi orang baik? Mana mungkin ku biarkan kau pergi begitu saja setelah Fikri sengaja mengatur pertunjukan ini. Nggak suka mendengarnya. Harga diri pembunuh ini cukup kuat juga. Ayo, ceritakan pada kami. Gimana ayahmu buat ibumu menemani pria lain? Hah? Dia mulai marah sekarang. Ayo sini. Berhenti! Pergi sana. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Riza, kau baik-baik saja kan? Lestari, aku sudah bilang gak perlu ke dokter. Kenapa melebih-lebihkan hal sekecil ini? Bukankah dokter menyuruh kau pakai tongkat? Kenapa bandel banget? Gak apa-apa. Hati dan mata Lestari ternyata dipenuhi olehmu. Gimana dianggap melebih-lebihkan? Benar banget, karena peduli jadi panik. Khawatir padamu karena mencintaimu. Lestari memperlakukan kayak gini buat orang iri banget. Fikri,
kapan kau bakal melamar Lestari? Lamar dia, lamar dia. Menikahlah denganku. Nikahi dia, nikahi dia, nikahi dia, nikahi dia. Lamar dia, lamar dia, lamar dia. Sudah cukup. Kalian semua jangan ribut lagi. Riza, kita duduk di sana. Jangan ribut. Mereka semua datang buat menyambutmu. Bahkan kaki Fikri keselio demi kau. Jangan merusak kesenangan mereka. Riza, ini semua makanan kesukaanmu. Cepat kau coba. Lestari, sudah ambilkan kau makanan. Kenapa kau nggak memakannya? Gimana kalau kita minum saja? Yang terjadi sebelumnya memang benar. Aku dan Lestari kurang perhatian padamu. Anggap saja minuman ini permintaan maaf kami. Aku tahu kau nggak bisa minum. Tapi hari ini kau harus minum. Rizal, cuma segelas saja. Ini nggak bakal membunuhmu, kan? Aku, Riza, jangan minum kalau nggak mau. Kenapa malah mukul orang? Cuma segelas saja. Kenapa bertingkah kayak banci? Seharusnya kita nggak datang. Dia bahkan nggak menghargai kita. Fikri sudah sibuk seharian demi dia. Bahkan kakinya sampai terluka. Dia beneran gak tahu terima kasih. semuanya jangan ribut lagi. Aku bakal minum buat gantikan dia. Semuanya jangan ribut lagi. Aku bakal minum buat gantikan dia. Dia itu dia. Kau itu kau. Rizal, apa kau masih seorang pria? Kau biarkan wanita minum untukmu. Riza, gimana kalau kau minum saja? Aku gak bakal minum. Cuma segelas saja, gak apa-apa. Aku gak bisa minum alkohol. Kenapa kau angkuh banget? Fikri dan Lestari minta maaf padamu dengan begitu rendah hati dan kau tetap menolak mereka. Kau anggap dirimu istimewa? Iya benar, mengecewakan banget. Yang kenal kau tahu kau pembunuh. Yang gak tahu mengira kau raja. Tunjukkan pada siapa rengengkanmu itu. Bukannya cuma segelas. Memangnya kau bisa mati kalau minum? Riza, kau minum saja. Jangan sampai jadi bahan tertawaan. Bahan tertawaan? Siapa yang jadi bahan tertawaan? Riza, apa kau nggak ingin bertemu nenek lagi? Kau... Baiklah. Aku bakal meminumnya. Oh iya, Rizal. Aku yang salah sebelumnya. Aku minta maaf padamu. Sobat, aku tahu berapa tahun ini kau mengalami masa sulit di penjara. Ini merupakan minuman mahal. Aku bersulang untukmu. Minum sampai habis sebagai tanda penghormatan. Ayo bersulang. Tadi cara bicaraku agak kasar. Aku juga bersulang untukmu. Ayo, minum segelas. Minum, minum. Riza, kau... Riza, Riza! Ambulans! Cepat panggil ambulans! Lestari, Kau memang pandai banget berpura-pura. berpura-pura. Kau lihat sendiri, laporan pemeriksaan dengan jelas menyatakan. Dan kau masih mau menyangkalnya, cuma biar gak minum, kau pakai trik dan pura-pura muntah darah. Kau memainkan trik ini, biar aku peduli padamu ya. Jadi, kau pikir aku lagi berpura-pura? Aku lagi pura-pura sakit. Itu gak masuk akal. Kau pergi saja. Aku gak mau melihatmu.
Kenapa? Sudah ketahuan dan gak bisa pura-pura lagi? Baiklah, kalau kau nggak pergi, aku yang pergi. Kau mau pergi kemana? Apa kau tahu gara-gara kau muntah darah penyakit Fikri kambuh lagi? Sekarang kau sudah sadar. Segera berlutut dan minta maaf sama Fikri. Lestari, apa otakmu bermasalah? Apa yang kau katakan? Fikri lagi. Hati dan matamu dipenuhi oleh Fikri. Dia membuatku masuk penjara dan membuatku muntah darah. Dan sekarang kau mau aku berlutut padanya? Apa kau tahu gimana tanganku bisa terluka kayak gini? Lestari, kita cerai saja. Cerai? Riza, jangan ribut lagi ya. Aku beneran capek banget. Aku sudah selesaikan 3 dari 5 hal yang kujanjikan padanya. Setelah selesaikan 2 lainnya, kita jalani hidup baik-baik. Pada saat itu, entah kau mau tinggal di Jakarta Utara atau pergi ke luar negeri, aku bakal menemanimu. Masa depan. Apa menurutmu kita bakal punya masa depan? Aku gak ingin bicarakan ini denganmu sekarang. Di mana nenekku? Aku... Jadi ini yang kau maksud dengan jalani hidup baik-baik. Fikri, Pak Rizal, apa kau menyinggung perasaan seseorang? Laporan pemeriksaanmu ditukar sama seseorang. Ini laporan sebenarnya. Rizal dia baik-baik saja. Jangan khawatir. Kau punya luka lama di tenggorokan dan ada logam. Kayak paku dalam lambungmu. Kau harus operasi sesegera mungkin. Kalau ditunda terus, bisa mengancam nyawa. Gak tahu siapa yang jahat banget buat laporan palsu buat mencelakaimu. Kau mau pergi kemana? Ke toilet. Aku kira kau bakal pergi tanpa bilang apa-apa. Baiklah. Asalkan kau tetap di sini. Aku perlu operasi. Semua uangku sebelum masuk penjara ada padamu. Sudah cukup, Rizal. Cukup sekali saja kau memainkan trik ini. Kesabaranku ada batasnya. Apa maksudmu? Kau pikir aku nggak tahu? Perawat tadi kau suap buat memberimu laporan pemeriksaan palsu. Percaya atau nggak bakal ada rumah sakit yang mau menerimamu di seluruh Jakarta Utara. Kau... Riza, aku tahu kau lakukan semua ini cuma biar aku peduli padamu. Anggap saja aku memohon padamu. Jangan pura-pura lagi, aku capek banget. Aku pura-pura. Fikri itu punya penyakit mental dan kau juga ikut-ikut ribut. Aku sudah cukup kesal. Bisakah kalian berdua diam sebentar? Aku ribut. Bukankah gitu? Kau kira aku nggak tahu apa yang kau pikirkan? Aku tahu. Kau marah karena gantikan dia di penjara. Tapi dia itu sakit. Nggak bisakah kau sedikit lebih bermurah hati? Dia sakit. Aku nggak sakit. Jadi aku harus selalu mengalah padanya. Apa itu yang kau maksud? Tapi kau coba pikir baik-baik. Kau yang berutang padanya, bukan aku. Apa bedanya antara aku dan kau? Kita ini suami istri. Kau masih tahu kita suami istri? Lestari, apa bohong pada kedua belah pihak itu seru bagimu? Hah? Kita cerai saja. Kau... Halo? Apa? Fikri kambuh
teleponnya ke Fikri. Aku takut. Lestari, jangan tinggalkan aku. Lestari, kau ada di mana? Jangan takut Fikri, aku bakal segera ke sana. Menurutlah sama dokter, nggak akan kubiarkan terjadi sesuatu padamu. Cuma sekali telepon, Lestari langsung datang menemaniku. Apa yang bisa kau bandingkan denganku? Oh ya, aku kasih tahu kau satu hal lagi. Aku yang ganti laporan pemeriksaan. Maaf banget. Aku cuma mau menguji kepercayaan kalian. Gak disangka ternyata rapuh banget.